Nama saya Syarif Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS statistika. 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang dipelajari dengan mengumpulkan, penyajian dan analisis data untuk menarik kesimpulan untuk menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. Angka yang dapat menunjukkan kemungkinan suatu kejadian yang nilainya terletak di antara 0 dan 1. 3. Jelaskan dan beri contoh. Populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena yang bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Contoh, semua warga desa Barungan RT 2 RW 3. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contoh, total warga berkelamin laki-laki berjumlah 90 orang. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh, panjang lengan baju 60 cm, 60,5 cm, 60,7 cm. 4. Jelaskan dan beri contoh variabel discrete dan variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel perangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel. Contoh, berat badan bayi di posyandu 88 kg, 9,2 kg, 10,5 kg. Variabel discrete merupakan variabel yang hanya dapat memuat perangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah anak tiap keluarga 3. Nilai tersebut termasuk bilangan bulat dan tidak mungkin berjumlah 3,5. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai 10. Sama dengan sigma F X per sigma F sama dengan 3695 per 50 sama dengan 73,9. Sebelum kita mencari median, kita harus mencari intervalnya terlebih dahulu. Untuk mencari interval sama dengan 50 plus 1 per 2 sama dengan 51 per 2 sama dengan 25,5. Maka data terletak pada data kelima. Selanjutnya kita akan mencari median. Untuk mencari median, kita membutuhkan rumus LO plus C dalam kurung N per 2 kurangi F per F frekuensi. Dan sini kita mengetahui LO sama dengan 72,5, F sama dengan 23, frekuensi sama dengan 10, C sama dengan 7. Dan kita akan masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus. Jadi 72,5 plus 7 dalam kurung 50 per 2 kurangi 23 per 10. Lalu kita hitung dengan cara ini dan ketemu hasil 73,9. Selanjutnya kita akan mencari modus. Rumus modus LO plus C dalam kurung B1 per B1 plus 2 plus 2. Selanjutnya kita akan mencari modus. Rumus modus LO plus C dalam kurung B1 per B1 plus B2. Di sini kita mengetahui LO sama dengan 72,5, B1 sama dengan 7, B2 sama dengan 3, C sama dengan 7. Setelah itu kita masukkan yang sudah diketahui ke dalam rumus. Jadi seperti ini, 72,5 plus 7 dalam kurung 7 per 7 plus 3. Kita hitung dan mencapai hasil sama dengan 77,4. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3. Sebelum mencari kuartil 3, kita harus mencari intervalnya terlebih dahulu dengan cara kuartil 3 sama dengan 3 dalam kurung 50 plus 1 per 4 sama dengan 38,25. Maka interval terletak pada
data 80 sampai 86. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3 dengan rumus LO plus C dalam kurung 1 kali N per 4 kurangi F per frekuensi. Di sini kita mengetahui LO sama dengan 79,5, C sama dengan 7, F sama dengan 33, frekuensi sama dengan 7. Kita masukkan, jadi kuartil 3 sama dengan 79,5 plus 7 dalam kurung 3 per 4 kurangi 50 kurangi 33 per 7. Kita hitung sampai mencapai hasil 84. Selanjutnya kita akan mencari desil 9. Sebelum kita mencari desil 9, kita harus mencari interval terlebih dahulu seperti di atas. Dengan cara 9 dalam kurung 50 plus 1 per 10 sama dengan 45,9. Maka data terletak pada interval 90 sampai 100. Kita akan mencari desil 9 sama dengan menggunakan rumus LO plus C dalam kurung 1 kali N per 10 kurangi F per frekuensi. Di sini diketahui LO sama dengan 93,5, C sama dengan 7, F sama dengan 45, frekuensi sama dengan 5. Kita masukkan yang sudah diketahui dalam rumus menjadi desil 9 sama dengan 93,5 plus 7 dalam kurung 9 dalam kurung 50 per 10 kurangi 45 per 5. Kita hitung sampai mencapai hasil 93,5. Kita akan melanjutkannya ke desil persentil 80. Sebelum mencari persentil 80, kita harus mencari intervalnya terlebih dahulu dengan cara 80 per 100 dalam kurung 50 plus 1 sama dengan 40,8. Interval terletak pada data 87 sampai 93. Menghitung persentil 80 menggunakan rumus LO plus C dalam kurung 1 kali N per 100 kurangi F per frekuensi. Diketahui LO sama dengan 86,5, C sama dengan 7, F sama dengan 40, frekuensi sama dengan 5. Kita masukkan, jadi persentil 80 sama dengan 86,5 plus 7 dalam kurung 80 dalam kurung 50 per 100 kurangi 40 per 5. Kita hitung dan mendapatkan hasil 86,5. Selanjutnya kita akan mencari rank. Mencari rank menggunakan rumus X max kurangi X minimum. Jadi rank sama dengan 97 kurangi 48 sama dengan 49. Selanjutnya kita akan mencari SR. Di sini kita sudah mengetahui SR, ketahui X bar sama dengan 73,9. Di sini rumus SR sama dengan sigma F X kurangi X bar per sigma F. Jadi SR sama dengan 561,4 per 50 sama dengan 11,228. Kita selanjutnya akan mencari variansi. Variansi menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma F X kurangi X bar kuadrat per N min 1. Jadi S kuadrat sama dengan 8.452,5 per 50 kurangi 1 sama dengan 49. Dan hasilnya S kuadrat sama dengan 172,5. Selanjutnya kita akan mencari SD. SD menggunakan rumus SD sama dengan akar kuadrat S. Selanjutnya kita akan mencari SD dengan rumus SD sama dengan akar S kuadrat. SD sama dengan akar, kita sudah mengetahui ini S kuadratnya 172,5. Kita masukkan dan dihitung hasilnya 13,133,9.
Sekian dari saya, terima kasih.